Wonosobo, Jawa Tengah, malam yang dingin berubah jadi malam penuh darah. Seorang prajurit TNI, Serda Rahman Setiawan, tewas setelah berusaha melerai keributan di sebuah kafe desa Jolontoro. Pelaku pembacokan, seorang pemuda bernama Iwan, sontak jadi buronan. Berhari-hari ia bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya jejaknya tercium. Sebuah rumah kosong di tengah kebun pisang menjadi saksi bisu penangkapannya. Namun penangkapan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang penuh ketegangan. Iwan ditangkap dengan brutal, wajahnya babak belur, tubuhnya penuh luka, dan nasibnya kini terikat erat pada proses hukum. Inilah kisah tentang pelarian, penyesalan, dan keadilan yang ditunggu oleh seluruh warga. Iwan babak belur, pelaku pembacokan TNI di Wonosobo akhirnya ditangkap. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Malam itu, langit desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, masih pekat oleh dinginnya udara perbukitan. Desa kecil yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian setelah kabar duka menyebar begitu cepat. Serda Rahman Setiawan, seorang prajurit TNI yang dikenal ramah dan dekat dengan warga, ditemukan tewas bersimbah darah di depan sebuah kafe kecil. Semua bermula dari niat sederhana, makan malam bersama sahabatnya, Freda. Namun, malam itu justru menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Menurut kesaksian Freda, suasana kafe sebenarnya berjalan biasa saja. Orang-orang duduk, makan, dan bercengkerama. Tetapi mendadak, suara cekcok terdengar dari meja sudut. Beberapa pemuda, salah satunya adalah Iwan, terlibat adu mulut yang semakin memanas. Rahman yang dikenal sebagai sosok penengah, berdiri dan mencoba melerai. Namun siapa sangka, niat baik itu justru berakhir tragis. Iwan yang sejak awal terlihat mabuk emosi, malah menghunuskan sebilah parang yang entah dari mana ia dapat. Dalam hitungan detik, parang itu melayang ke arah tubuh Rahman. Jeritan warga dan Freda pecah seiring tubuh Rahman ambruk ke lantai kafe, berlumuran darah. Kejadian itu langsung menggemparkan warga. Rahman yang tak berdaya akhirnya menghembuskan napas terakhir sebelum sempat mendapat pertolongan. Sejak malam itu, nama Iwan menjadi buah bibir. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Iwan? Kenapa ia begitu nekat? Mengapa Rahman yang tak bersalah justru harus jadi korban? Polisi tak tinggal diam. Sejak laporan masuk, aparat gabungan TNI Polri langsung bergerak. Identitas Iwan cepat terungkap. Pemuda berusia awal 30-an itu dikenal sebagai sosok keras kepala, sering terlibat masalah di kampung, dan tak jarang membuat onar. Namun kali ini perbuatannya sudah keterlaluan, membunuh seorang prajurit TNI yang sedang menjalankan niat mulia melerai pertikaian. Pengejaran dilakukan hingga berhari-hari. Kabar keberadaan Iwan menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa warga mengaku melihatnya kabur melewati jalan tikus di perbukitan, yang lain mengatakan ia sempat bersembunyi di rumah saudaranya. Polisi dengan sigap memblokade beberapa jalur keluar desa. Suasana Wonosobo pun mencekam. Setiap langkah aparat disorot warga, setiap deru kendaraan polisi memancing orang keluar rumah untuk mencari tahu. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang dingin, aparat mendapat informasi penting. Iwan bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama tak dihuni, dikelilingi pohon pisang, semak-semak, dan hanya ada satu gubuk reot di sampingnya. Polisi bersama beberapa anggota TNI segera mengepung lokasi. Mereka tahu, Iwan bukan orang yang mudah menyerah. Ketegangan memuncak ketika lampu senter menyorot ke arah jendela rumah. Bayangan Iwan tampak bergerak panik di dalam. Polisi memberikan peringatan keras, namun Iwan malah mencoba kabur lewat pintu belakang. Suara teriakan menggema, "Tangkap! Jangan biarkan lolos!" Dalam sekejap, belasan aparat mengejar. Iwan berlari terbirit-birit, menabrak pagar bambu dan jatuh di jalan tanah yang becek. Saat mencoba bangkit, polisi sudah mengitarinya. Ia sempat meronta, bahkan mencoba mengayunkan kayu yang ditemukannya. Namun perlawanan itu tak berlangsung lama. Beberapa pukulan keras mendarat di tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Wajahnya lebam, bajunya kotor bercampur lumpur, dan darah segar mengalir dari pelipisnya. Iwan kini babak belur, tak lagi terlihat seperti pria beringas yang dulu menghabisi nyawa seorang prajurit. Warga yang mendengar kabar penangkapan itu berdatangan. Dari balik kegelapan, puluhan orang menyaksikan momen itu. Ada yang bersorak lega, ada pula yang menatap dengan tatapan penuh amarah. "Itu dia orangnya? Pembunuh Rahman!" teriak seorang warga dengan nada penuh emosi. Polisi harus cepat-cepat menenangkan situasi agar massa tidak main hakim sendiri. Iwan yang sudah tak berdaya digiring ke mobil tahanan, tangannya diborgol, kepalanya tertunduk.
Setiap langkahnya seperti dihujani makian dari warga yang merasa kehilangan. Kasubsi Penjasi Humas Polres Wonosobo, Aibda Nanang DP Wibowo, akhirnya memberikan keterangan resmi. Ia membenarkan penangkapan Iwan sebagai pelaku pembacokan yang menewaskan Serda Rahman. Pelaku sudah berhasil diamankan. Saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, katanya singkat kepada awak media yang sudah menunggu. Namun di balik kalimat resmi itu, semua orang tahu, luka yang ditinggalkan peristiwa ini terlalu dalam untuk sekadar diobati oleh kabar penangkapan. Jenazah Serda Rahman telah dimakamkan dengan upacara militer sederhana di desanya. Tangisan keluarga, sahabat, dan warga masih terdengar hingga hari-hari berikutnya. Sosoknya akan selalu dikenang sebagai prajurit yang gugur saat berusaha menjaga perdamaian. Sementara itu, Iwan harus menghadapi kenyataan pahit, tubuhnya babak belur, masa depannya hancur, dan seluruh Wonosobo menanti hukum paling berat untuknya. Malam yang dingin di desa Jolontoro itu akhirnya kembali tenang. Namun bagi banyak orang, ketenangan itu bukan berarti melupakan. Mereka hanya menunggu keadilan ditegakkan. Penangkapan Iwan hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju persidangan, menuju jawaban atas duka mendalam yang ditinggalkannya. Minggu malam itu, udara Sapuran terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan desa Jolontoro, seolah menjadi pertanda akan terjadinya tragedi besar. Di sebuah kafe sederhana di pinggir jalan desa, beberapa meja masih dipenuhi pengunjung yang ingin menghabiskan malam dengan makanan hangat. Di salah satu meja, Serda Rahman Setiawan duduk bersama sahabatnya, Freda. Mereka datang dengan niat yang sederhana, makan malam setelah seharian beraktivitas. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Di sudut kafe, suara cekcok mulai terdengar. Sekelompok pemuda, dengan wajah merah akibat emosi dan aroma alkohol yang pekat, terlibat adu mulut. Salah satunya adalah Iwan, seorang pria yang dikenal keras kepala dan kerap membuat masalah di kampung. Suara kursi diseret, meja digedor, dan makian mulai terdengar jelas. Beberapa pengunjung kafe mulai resah, ada yang memilih mundur, ada yang tetap menonton dengan rasa ingin tahu. Rahman, dengan naluri seorang prajurit sekaligus warga desa yang peduli, berdiri dari kursinya. Freda sempat menahan lengannya, "Men, jangan ikut campur. Bahaya." Tapi Rahman hanya tersenyum tipis, "Aku cuma mau melerai. Jangan sampai makin kacau." Ia melangkah tenang ke arah keributan, berharap bisa meredakan suasana. Namun sayangnya, niat baik itu justru menjadi awal dari tragedi. Iwan yang sudah terbakar emosi merasa kehadiran Rahman sebagai sebuah ancaman. Kata-kata Rahman untuk menenangkan justru dianggap sebagai campur tangan yang tidak perlu. Dengan mata melotot penuh amarah, Iwan meraih sebilah parang yang entah bagaimana bisa ada di dekatnya. Dalam hitungan detik, parang itu melayang, menebas tubuh Rahman. Jeritan pengunjung memecah udara, Freda berlari menghampiri, namun semuanya sudah terlambat. Rahman terjatuh, darah mengalir deras, dan napasnya tersengal. Wajahnya masih menyiratkan niat baik yang tak pernah sempat ia wujudkan sepenuhnya. Kafe itu berubah menjadi tempat duka. Orang-orang berteriak meminta tolong, beberapa lari mencari bantuan, sementara Iwan kabur meninggalkan lokasi dengan wajah panik namun tetap penuh kebencian. Freda hanya bisa menangis di samping sahabatnya yang perlahan kehilangan nyawa. Kabar pembacokan itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, seluruh desa Jolontoro geger. Seorang prajurit TNI, yang dihormati warga, tewas di tangan seorang pemuda yang dikenal sering membuat onar. Warga murka, aparat TNI yang mendengar kabar langsung bergerak, dan polisi pun menggelar penyelidikan. Nama Iwan pun resmi masuk dalam daftar buronan. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Polisi menyisir desa, menanyai warga, hingga mengecek rumah kerabat Iwan. Namun pria itu seakan lenyap di telan bumi. Ada yang mengatakan ia kabur keluar daerah, ada pula yang bersumpah melihatnya bersembunyi di kebun pinggir desa. Setiap malam, warga berkumpul di pos ronda, membicarakan kejadian itu dengan nada marah bercampur sedih. Rahman itu orang baik. Selalu bantu siapa saja. Kok tega Iwan melakukan itu, ucap salah satu warga, menahan tangis. Kalau ketemu dia, jangan harap bisa selamat, sahut yang lain dengan nada penuh dendam. Pengejaran akhirnya membuahkan hasil setelah hampir seminggu. Polisi mendapat informasi bahwa Iwan bersembunyi di sebuah rumah kosong di tepi desa. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, jendelanya berdebu, atapnya bocor, dan di sekelilingnya tumbuh pohon pisang serta semak belukar. Malam itu, aparat gabungan TNI Polri bergerak cepat.
Mereka mengepung lokasi dengan senyap, hanya cahaya senter yang sesekali menembus kegelapan. Di dalam rumah, Iwan panik. Ia mendengar langkah-langkah berat mendekat, suara teriakan peringatan dari luar. "Iwan! Keluar dengan tangan di atas!" Namun bukannya menyerah, Iwan mencoba kabur lewat pintu belakang. Ia berlari terbirit-birit melewati pekarangan becek, tubuhnya menabrak pagar bambu hingga jatuh tersungkur. Aparat yang sudah bersiap langsung meringkusnya. Iwan sempat melawan, meronta, bahkan mencoba mengayunkan kayu yang ditemuinya di tanah. Tapi jumlah aparat terlalu banyak. Beberapa pukulan keras menghantam tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh lumpur, dan darah menetes dari pelipisnya. Ia tampak jauh berbeda dari sosok beringas yang mengayunkan parang di kafe malam itu. Kini ia hanya pria babak belur, terkapar di tanah, dengan tangan yang segera diborgol erat. Kerumunan warga berdatangan. Mereka berteriak marah, sebagian ingin melampiaskan amarah mereka dengan tangan sendiri. "Itu dia pembunuh Rahman!" teriak seorang bapak. Polisi harus berjuang keras menjaga agar Iwan tidak jadi bulan-bulanan masa. Dengan cepat, mereka menggiringnya ke mobil tahanan. Tangannya terikat, wajahnya tertunduk, langkahnya tertatih. Setiap langkahnya dihujani makian warga yang merasa kehilangan pahlawan desa mereka. Sesampainya di kantor polisi, suasana tetap tegang. Media sudah menunggu, dan aparat memberikan keterangan singkat. "Benar, pelaku bernama Iwan sudah kami amankan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Aibda Nanang DP Wibowo. Pernyataan itu menegaskan bahwa pengejaran panjang akhirnya selesai, tapi bukan berarti semuanya berakhir. Perjalanan hukum baru saja dimulai. Jenazah Serda Rahman sebelumnya telah dimakamkan dengan upacara militer sederhana. Tangisan keluarga dan sahabatnya masih membekas di telinga warga. Sosok Rahman dikenang sebagai prajurit rendah hati yang gugur demi melerai pertikaian. Sementara itu, Iwan kini duduk di ruang tahanan, wajahnya penuh luka, matanya kosong menatap lantai. Mungkin ia mulai menyadari, setiap detik yang ia jalani ke depan tak akan pernah sama lagi. Bagi warga, keadilan adalah satu-satunya hal yang mereka tunggu. Babak belur saat ditangkap hanyalah pembuka. Semua orang di Wonosobo kini menanti hari ketika Iwan diadili di pengadilan, dan menerima hukuman setimpal atas darah seorang prajurit yang telah ia tumpahkan. Pagi itu, langit Wonosobo tampak muram. Awan tebal menggantung di atas desa Jolontoro, seakan ikut bersedih atas kehilangan seorang putra terbaik desa itu. Jalanan menuju rumah duka penuh sesak oleh warga yang berdatangan. Mereka tidak hanya datang dari Jolontoro, tetapi juga dari desa-desa sekitar. Semua ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Serda Rahman Setiawan, prajurit TNI yang gugur dengan cara tragis. Di halaman rumah sederhana milik keluarga Rahman, bendera merah putih setengah tiang berkibar. Suara doa dan isak tangis bercampur menjadi satu. Ibu Rahman duduk lemas di kursi, air matanya tak berhenti menetes. Sementara ayahnya hanya bisa terdiam, menatap kosong ke arah peti jenazah anak sulungnya. Rahman dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Meski sibuk dengan tugas militernya, ia selalu menyempatkan waktu pulang, menemani orang tuanya, dan menyapa warga. Dia bukan hanya tentara, tapi juga anak desa yang selalu siap membantu, ucap Pak Jaya, tetua desa, dengan suara parau. Kalau ada warga yang butuh tenaga untuk panen, Rahman sering ikut turun tangan. Kalau ada anak muda yang ribut, dia yang biasanya melerai. Siapa sangka, niat baiknya justru merenggut nyawanya. Kenangan tentang Rahman semakin menyayat hati ketika jenazahnya dibawa ke pemakaman dengan upacara militer sederhana. Derap langkah para prajurit yang mengiringi peti, suara tembakan kehormatan, dan tangisan keluarga membuat suasana semakin pilu. Desa Jolontoro hari itu benar-benar larut dalam duka. Namun, di balik kesedihan itu, amarah warga perlahan menggelora. Nama Iwan menjadi momok. Ia bukan lagi sekadar pemuda bermasalah, melainkan musuh bersama yang dianggap merampas nyawa seorang pahlawan desa. Sejak penangkapan Iwan di rumah kosong beberapa malam sebelumnya, cerita tentang kondisinya yang babak belur menyebar cepat. Warga yang melihat langsung menceritakan bagaimana wajahnya lebam, bajunya penuh lumpur, dan darah menetes dari pelipisnya. Bagi sebagian warga, itu belum cukup. "Dia harus dihukum mati," teriak seorang pemuda di warung kopi. "Jangan biarkan dia hidup tenang di penjara. Nyawa harus dibayar nyawa," sahut yang lain dengan penuh emosi. Di tengah suasana itu, polisi dan TNI berusaha keras menjaga ketertiban. Mereka tahu, emosi massa bisa sewaktu-waktu meledak. Bahkan saat Iwan digelandang ke kantor polisi, warga hampir saja mengamuk.
Untungnya aparat berhasil menenangkan situasi. Namun, bayang-bayang amarah itu belum hilang. Freda, sahabat yang menjadi saksi sekaligus orang terakhir yang bersama Rahman di kafe malam kejadian, masih diliputi trauma. Wajahnya pucat setiap kali mengingat detik-detik terakhir sahabatnya. Aku masih dengar jelas suara Rahman waktu bilang mau melerai. Aku sempat cegah, tapi dia tetap jalan. Lalu, parang itu menghantam. Aku nggak akan pernah lupa. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Sejak malam itu, tidur pun terasa sulit baginya. Kafe tempat kejadian kini ditutup sementara. Bekas darah Rahman di lantai sudah dibersihkan, tapi bayangan tragedi itu terus menghantui warga. Setiap orang yang melewati kafe itu teringat akan peristiwa malam kelam. Seolah tempat itu berubah menjadi monumen bisu yang menyimpan cerita pilu. Sementara itu, di balik jeruji besi kantor polisi, Iwan duduk termenung. Tubuhnya masih penuh luka akibat penangkapan. Kedua tangannya diborgol, wajahnya menunduk. Sesekali ia mengeluh sakit, namun tidak ada simpati dari siapapun. Polisi yang berjaga hanya menatapnya dingin. Bagi aparat, pria itu telah melukai bukan hanya seorang sahabat, tapi juga seorang saudara dalam seragam. Aibda Nanang DP Wibowo, Kasubsi Penjasi Humas Polres Wonosobo, memberikan pernyataan resmi kepada media. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada pihak berwenang. Pelaku sudah kami amankan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalimat itu tegas, namun tidak cukup meredakan amarah warga. Hari-hari berlalu, tapi suasana duka tetap terasa di desa. Warga masih sering berkumpul di rumah duka, menguatkan keluarga Rahman. Anak-anak kecil yang biasanya ceria kini ikut terdiam setiap kali nama Rahman disebut. Bahkan beberapa ibu rumah tangga masih meneteskan air mata saat mengingat kebaikan almarhum. Di sisi lain, cerita tentang Iwan semakin liar. Ada yang bilang ia mencoba melawan saat ditangkap, ada yang mengatakan ia ketakutan dan menangis minta ampun. Apapun versi yang beredar, satu hal pasti, kondisinya kini babak belur, dan seluruh Wonosobo menanti hari persidangan. Sosok Iwan seakan menjadi simbol kebrutalan yang tidak bisa dimaafkan. Bagi banyak warga, hukum negara saja tidak cukup. Mereka ingin melihat keadilan ditegakkan dengan seberat-beratnya. Kalau pengadilan tidak memberi hukuman maksimal, warga pasti marah, ujar seorang bapak dengan wajah serius. Malam-malam di Jolontoro kini berbeda. Pos ronda lebih ramai dari biasanya. Obrolan warga tidak lagi tentang panen atau cuaca, tapi tentang Rahman dan Iwan. Tentang kehilangan yang tak tergantikan, dan tentang penantian keadilan yang masih panjang. Kisah ini bukan lagi sekadar berita kriminal, tapi sudah menjadi bagian dari luka kolektif warga Wonosobo. Mereka kehilangan seorang sahabat, seorang prajurit, dan seorang teladan. Dan semua itu terjadi karena satu orang, Iwan. Pria yang kini duduk lemas di ruang tahanan, dengan tubuh babak belur, menunggu hari ketika hakim akan membacakan vonis atas perbuatannya. Hari itu akan datang. Dan ketika tiba, seluruh Wonosobo akan menyaksikan. Tidak hanya untuk menuntut balas, tapi juga untuk memastikan bahwa darah seorang prajurit yang gugur tidak pernah tumpah sia-sia. Malam itu, langit Wonosobo gelap tanpa cahaya bintang. Angin dingin dari perbukitan Sapuran berhembus menusuk tulang. Di sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan di pinggiran desa Jolontoro, seorang pria tampak mondar-mandir gelisah. Dialah Iwan, pelaku pembacokan brutal terhadap Serda Rahman Setiawan. Sejak malam nahas di kafe itu, Iwan hidup dalam pelarian. Tidurnya tak pernah tenang, makan pun seadanya. Ia bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, mengandalkan rasa takut dan naluri untuk bertahan. Namun kelelahan dan tekanan membuat langkahnya semakin sempit. Hingga akhirnya, ia memilih rumah kosong yang dikelilingi pohon pisang dan semak belukar sebagai tempat persembunyian. Ia pikir, tak ada yang akan menemukannya di sana. Tapi Iwan salah besar. Informasi cepat menyebar. Seorang warga yang curiga melihat bayangan masuk ke rumah kosong segera melapor. Malam itu juga, aparat TNI dan polisi bergerak. Jalan menuju rumah kosong ditutup, lorong-lorong desa dijaga. Dengan senyap, belasan aparat mengepung rumah itu. Suasana begitu tegang. Lampu senter menyorot ke dinding kayu rumah yang sudah rapuh. Dari dalam, terdengar suara langkah panik. Iwan tahu dirinya sudah terkepung. Polisi memberikan peringatan keras. Iwan, keluar dengan tangan di atas. Jangan coba-coba melawan, teriak seorang polisi dengan nada tegas. Namun bukannya menyerah, Iwan justru mencoba mencari celah. Ia membuka pintu belakang dan berlari sekencang mungkin menembus gelap. Kakinya menabrak pagar bambu hingga tubuhnya jatuh berguling di tanah becek.
Aparat yang sudah bersiap langsung mengepungnya. Iwan bangkit dengan tergesa, matanya liar, tubuhnya penuh lumpur. Ia meraih kayu panjang yang tergeletak, lalu mengayunkannya ke arah polisi. "Jangan tangkap aku nggak salah," teriaknya histeris. Tapi teriakannya tak mengubah apa-apa. Benturan keras pun terjadi. Beberapa polisi berhasil menahan kayu yang diayunkan. Perlawanan Iwan dibalas dengan tendangan dan pukulan. Ia jatuh lagi, mencoba bangkit, tapi sekali lagi dipukul. Kali ini pelipisnya berdarah, wajahnya bengkak, dan napasnya terengah-engah. Tangannya ditarik kasar ke belakang, borgol dingin mengikat erat pergelangannya. "Diam! Jangan macam-macam lagi," bentak salah satu aparat, menindih tubuh Iwan agar tak bergerak. Keributan itu menarik perhatian warga. Dalam hitungan menit, puluhan orang datang membawa senter dan lampu minyak. Mereka berdesakan ingin melihat langsung sosok Iwan yang selama ini jadi buruan. Begitu melihat wajahnya yang lebam dan tubuhnya penuh lumpur, sorak-sorai bercampur makian meledak. "Itu dia, pembunuh Rahman. Jangan biarkan dia lolos lagi. Pantas babak belur, biar tahu rasa." Polisi harus berjuang keras menahan amarah massa. Beberapa warga mencoba mendekat, bahkan ada yang hendak melempar batu ke arah Iwan. Tapi aparat segera membentuk barisan, menahan warga agar tidak melakukan main hakim sendiri. Mereka tahu, kalau sedikit saja lengah, Iwan bisa tewas di tangan massa sebelum sempat diadili. Dalam keadaan tertatih, Iwan digiring menuju mobil tahanan. Wajahnya menunduk, darah masih mengalir di pelipisnya, dan tubuhnya lemah. Setiap langkahnya disambut cacian, sumpah serapah, dan tatapan penuh benci. "Bayar nyawa dengan nyawa, Wan," teriak seorang ibu yang matanya masih sembab karena menangis kehilangan kerabat yang sangat menghormati Rahman. Sesampainya di kantor polisi, suasana tidak kalah tegang. Sejumlah wartawan sudah menunggu. Blitz kamera menyambar wajah Iwan yang penuh luka. Tangannya terikat, wajahnya lebam, dan bajunya compang-camping. Seolah tubuhnya menjadi bukti nyata bahwa pelariannya sudah berakhir dengan kehinaan. Di ruang tahanan, Iwan hanya bisa terduduk. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya. Namun yang lebih menyiksa bukanlah luka fisik, melainkan teror dari luar. Ia mendengar jelas suara-suara warga yang berteriak menuntut hukuman mati. Ia sadar, seluruh Wonosobo kini menaruh kebencian kepadanya. Kasubsi Penjasi Humas Polres Wonosobo, Aibda Nanang DP Wibowo, akhirnya memberikan pernyataan resmi. Pelaku sudah berhasil diamankan setelah berusaha melawan petugas. Saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan di luar hukum. Suaranya tenang, tapi semua orang tahu, tekanan masyarakat begitu besar. Sementara itu, di desa, warga masih larut dalam duka. Pemakaman Rahman belum lama berlalu. Setiap kali melihat makamnya yang masih basah, hati warga kembali perih. Sosok Rahman yang selalu tersenyum, kini tinggal kenangan. Dan Iwan, dengan wajah babak belur di balik jeruji, menjadi simbol dari kebrutalan yang tidak bisa dimaafkan. Malam itu, desa Jolontoro akhirnya kembali tenang. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di baliknya, ada amarah yang belum padam, ada luka yang belum sembuh, dan ada penantian panjang untuk keadilan. Penangkapan brutal Iwan hanyalah awal. Jalan menuju pengadilan akan menjadi babak berikutnya, di mana seluruh Wonosobo akan kembali menyoroti nasib pria yang kini babak belur, tak berdaya, dan menunggu vonis atas kejahatan terbesarnya. Hari-hari setelah penangkapan Iwan menjadi pembicaraan utama di Wonosobo. Berita tentang wajahnya yang babak belur tersebar cepat melalui foto-foto jepretan wartawan yang beredar di media sosial. Wajah lebam, pelipis berdarah, baju compang-camping, dan tangan diborgol menjadi potret kehinaan yang tak terbantahkan. Di desa Jolontoro, warga masih larut dalam suasana duka. Rumah keluarga almarhum Serda Rahman Setiawan ramai dikunjungi pelayat yang datang dari berbagai desa. Tangis Ibunda Rahman masih sering pecah setiap kali ia menatap foto anaknya yang dipajang di ruang tamu. "Anakku cuma niat melerai, tapi nyawanya malah melayang," isaknya. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengar. Sementara itu, di kantor polisi, Iwan mendekam dalam tahanan. Setiap hari, tubuhnya terasa sakit akibat luka-luka saat penangkapan. Wajahnya masih bengkak, bibir pecah, dan pergelangan tangannya perih karena borgol. Tapi yang paling berat bukanlah rasa sakit fisik, melainkan beban mental yang menghantam tanpa henti. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Rahman yang tersungkur bersimbah darah terus menghantuinya. Ia teringat jelas bagaimana saat itu, dalam keadaan emosi dan mabuk,
ia mengayunkan parang ke arah orang yang justru berusaha menenangkan keadaan. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa harus aku yang melakukan itu?" gumamnya lirih dalam kesepian sel tahanan. Namun, penyesalan datang terlambat. Jalan pulang sudah tertutup. Polisi terus menggali keterangan. Iwan diminta menceritakan kronologi, motif, hingga alasan kenapa ia membawa senjata tajam ke kafe malam itu. Dalam setiap interogasi, Iwan hanya bisa tertunduk. Kata-katanya tak lagi meyakinkan, hanya terdengar sebagai pembelaan diri yang rapuh. Di luar, masyarakat menuntut keadilan. Spanduk bertuliskan, "Hukum mati pelaku pembunuhan Serdar Rahman," terbentang di depan balai desa. Warga gelisah, takut jika hukum terlalu ringan terhadap Iwan. Amarah mereka belum padam, bahkan cenderung makin besar setelah mengetahui detail kejadian. Sementara itu, aparat berusaha menenangkan situasi. Aibda Nanang DP Wibowo kembali mengingatkan masyarakat untuk mempercayakan semua pada hukum. "Kami memahami emosi masyarakat, tapi mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya dalam konferensi pers. Meski begitu, tatapan tajam warga yang hadir menunjukkan bahwa kepercayaan mereka sedang diuji. Hari berganti, Iwan semakin terpuruk. Ia jarang mau makan, hanya duduk termenung di sudut sel. Sesekali ia memegangi kepalanya, menahan rasa sakit bukan hanya di tubuh, tetapi juga di pikirannya. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa pelariannya yang singkat berakhir lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga martabat, bahkan mungkin masa depannya. Di sisi lain, keluarga Rahman perlahan mencoba menerima kenyataan pahit. Pemakaman Rahman menjadi momen persatuan warga. Semua orang sepakat bahwa pengorbanannya tidak boleh sia-sia. Rahman dikenang sebagai sosok pemberani yang berusaha melerai keributan tanpa peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Nama Rahman semakin harum, sementara nama Iwan semakin tenggelam dalam kebencian. Dua nasib yang bertolak belakang, lahir dari satu kejadian tragis di malam gelap desa Jolontoro. Menjelang sidang, polisi memperketat penjagaan. Mereka tahu, emosi warga bisa memuncak sewaktu-waktu. Bahkan kabar bahwa Iwan akan dibawa ke pengadilan membuat banyak orang bersiap datang untuk menyaksikan langsung. "Biar dia lihat, satu desa ini sudah anggap dia pengkhianat," kata seorang bapak di warung kopi. Iwan sendiri hanya bisa menunggu. Setiap detik terasa panjang. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di meja hijau. Hukuman berat hampir pasti akan dijatuhkan. Tapi dalam hatinya, ia lebih takut menghadapi tatapan orang-orang desa, terutama keluarga Rahman, yang akan menatapnya dengan kebencian mendalam. Ketika akhirnya hari persidangan tiba, suasana di sekitar pengadilan begitu tegang. Aparat berjaga ketat, barikade dipasang, dan massa berdiri dengan wajah penuh amarah. Iwan digiring keluar dari mobil tahanan dengan wajah tertunduk. Borgol di tangannya berkilat di bawah cahaya kamera. Suara makian menggema, tapi aparat segera membawanya masuk untuk menghindari kericuhan. Di ruang sidang, Iwan hanya bisa duduk lemah. Hakim membacakan pasal-pasal yang menjeratnya. Jaksa menuntut hukuman berat, sementara kuasa hukum yang mendampinginya mencoba mencari celah pembelaan. Namun semua tahu, jalan Iwan menuju kebebasan sudah tertutup rapat. Di luar, warga menunggu dengan sabar. Mereka ingin mendengar langsung apa vonis untuk Iwan, pria yang dulu mereka kenal sebagai pemuda biasa, tapi kini menjadi simbol kebrutalan. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi Wonosobo. Satu nyawa melayang, satu keluarga hancur, dan satu pemuda kehilangan masa depannya hanya karena emosi sesaat dan keberanian yang salah arah. Desa Jolontoro tidak akan pernah sama lagi. Iwan kini tinggal menunggu hari-hari panjang di balik jeruji besi. Wajah babak belurnya saat ditangkap akan terus melekat dalam ingatan masyarakat. Bagi mereka, itulah gambaran nyata keadilan. Seorang pelaku yang dulu begitu beringas, kini tak berdaya, menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Malam itu, setelah sidang pertama usai, warga kembali ke rumah masing-masing. Meski amarah belum sepenuhnya padam, ada secercah lega. Mereka tahu, kebenaran akhirnya berpihak pada Rahman. Dan Iwan, dengan segala luka dan rasa takutnya, akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak pernah berakhir.